Ya, selamat datang rekan-rekan di video modul atau video tutorial mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek bersama saya Gerhard Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Di video keempat atau pertemuan keempat ini kita bahas tentang sequence diagram. Di video-video sebelumnya kita sudah ketahui juga di mata kuliah ini kita akan belajar tentang UML ya, Unified Modeling Language, yang di dalamnya terdiri dari beberapa diagram. Sebelumnya kita sudah bahas juga tentang use case diagram dan activity diagram. Dan pertemuan keempat ini kita bahas diagram ketiga, yaitu sequence diagram. Kita mulai saja. Di sini saya pakai e-learningnya Fiksi Ganesha saja ya. Jadi sequence diagram itu sebenarnya lanjutan juga daripada use case diagram dan activity. Jadi satu satu use case diagram dia rubah jadi didetailkan di activity diagram. Lalu ini adalah detailnya lagi dari activity diagram itu, tapi menggambarkan message-message yang terjadi gitu kan, message yang keluar dan return message yang didapat seperti apa gitu kan ya. Mungkin kita langsung saja ke notasinya. Ini sampelnya, ini contoh dari use case diagram itu seperti ini. Dan notasi-notasi yang ada adalah seperti ini. Aktor sekarang digambarkan sebagai orang tetap, tapi dia punya di sini nih, dia punya yang namanya activation. Jadi setiap aktor dia punya garis ke bawah. Nah, seperti ini contohnya ada satu garis ke bawah, lalu ada kotak di sini, kotak isiannya disebut activation. Juga di sini ada lifeline. Lifeline ini eh, bisa menggambarkan sebuah objek yang lebih detail, yang lebih teknis lagi, yaitu adalah halaman dalam sebuah sistem gitu kan ya. Lifeline itu adalah sebuah halaman, kita gambarkannya, dia juga punya garis putus-putus, dan juga nanti punya activation. Jadi activation ini adalah nah contoh seperti ini. Setiap garis, dia mau mengarah ke garis yang lainnya itu harus diberi activation dulu. Jadi dia sebagai aktivitasnya adalah dari sini menuju sini gitu kan ya. Seperti itu. Jadi si aktor dia punya garis, si lifeline dia punya garis, tapi kalau mau ada message yang dikirim antar garis itu, dia perlu yang namanya activation seperti ini juga. Lalu ada message nih, ada satu yang namanya call message. Call message itu yang bergerak biasanya dari kiri ke kanan. Itu dari sebuah aktor atau dari sebuah lifeline ke lifeline lainnya gitu ke kanan dulu. Itu digambarkan dengan satu garis yang tidak terputus gitu kan ya. Tapi ada juga yang return message, itu adalah biasanya dari kanan ke kiri. Ya, dia tuh balik gitu kan ya. Itu digambarkan dengan garis putus-putus gitu kan ya. Lalu juga ada self message yang dia mengirimnya itu message ke dirinya sendiri gitu kan. Jadi garisnya adalah dari sini menuju dirinya sendiri kembali gitu kan ya. Juga ada recursive message, jadi selain dia ke dirinya sendiri, tapi juga dia punya lifeline juga di sini. Seperti itu. Lalu di sini ada aturan-aturannya nih. Aturan-aturannya adalah pertama mungkin tadi aktor sudah jelas mungkin ya kalau aktor itu kita digunakan kata benda ya aktor tuh. Dia benda atau orang gitu kan ya. Lalu kalau lifeline di sini kita lebih teknis lagi, dia menggambarkan adalah sebuah halaman dari sebuah sistem gitu kan ya. Dia adalah page ini, page itu gitu kan ya. Halaman ini, halaman itu. Jadi lebih teknis dia merujuk ke sebuah halaman apa. Itu activation hanya kotak biasa aja, tapi dia ada di dalam garis lifeline atau garis aktor. Nah, message ini aturannya adalah dia nama fungsi. Nama sebuah fungsi, artinya adalah nama kata kerja ya. Fungsi itu kata kerja, jadi dia haruslah sebuah kata kerja dan nama fungsi. Biasanya juga dia menggunakan ini nih, ada kode-kode sendiri. Ini ada kodenya satu gitu kan ya. Lalu tadi ada kode balikannya adalah 1.1. Jadi memang untuk melihat sequence diagram ini untuk melihat alur pesan yang nyampe ke kanan, lalu alur baliknya gitu kan ya. Makanya dikasih kode-kode seperti ini.
Di sini ada create message itu ke kanan gitu kan, lalu ada destroy message itu hanya ke kanan saja dan berakhir gitu kan, tidak ada lanjutannya, tidak ada balikan ke kiri gitu kan ya. Lalu di sini juga ada notasi untuk notes catatan. Ya, seperti inilah sebenarnya kira-kira si sequence diagram ini. Lebih baik sebenarnya kita langsung coba saja ya. Oke, di sini saya tetap menggunakan raw.io sebagai editornya, sebagai tools untuk membuatnya. Jangan lupa ketika membuat pilih UML ya, supaya karena kita kan pakai UML, gitu kan ya. Lalu kita di sini kita buat baru aja, kita nama sequence diagram, sequence diagram. Oke, sekarang kita masih melanjutkan project yang ini, sistem belanja online ini, atau sistem toko online lah ya gitu ya. Kita fokus ke use case membeli barang ya. Di sini sudah ada detailnya, yaitu activity membeli barang. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Inilah activity-nya gitu kan ya. Nah, sekarang sebenarnya sama, dari ini sama, cuman kita lebih melihat bukan aktivitasnya, tapi si proses-prosesnya atau si message-message yang terjadi di antar aktivitas ini. Jadi kita masih menggunakan yang sama, ini tentang pembelian sistem belanja online, kita ingin membeli barang. Oke, di sequence diagram kita coba tarik-tarik dulu si notasi-notasinya. Pertama kita butuh aktor. Nah, ini aktor. Nah, ini ada sebuah aktor di sini. Kita kasih nama dulu. Dia adalah pembeli. Gitu. Dia punya garis lurus, garis lifeline-nya, cuman dia belum punya yang namanya ini. Ya, dia belum punya namanya activation. Kita kasih dulu sebuah activation dulu. Karena dalam aturan pembuatan sequence diagram ini adalah si garis message ini tidak boleh kena garis langsung, garis putus-putus ini, tapi harus mengenai activation terlebih dahulu. Oke, ini ada pembeli, lalu kita buat lifeline ke lifeline ini. Kita mungkin karena tadi adalah aktivitas yang dilakukan pertama login, jadi mungkin kita sebutlah objek ini adalah objek login ya. Nah, jangan lupa dipakai juga titik 2 di depannya. Kita sebut saja ini page login. Lalu setelah login, kita lihat activity-nya adalah mencari barang. Berarti objek yang kedua atau lifeline kedua adalah kita sebut dengan page pencarian. Kita lihat lagi di sini. Setelah itu page-nya adalah kita lihat masukkan ke keranjang, berarti page checkout kali ya mungkin namanya. Checkout, lalu selanjutnya kita lihat activity-nya adalah bayar, berarti pembayaran ya. Oke, setelah itu anggap anggap selesai dulu seperti inilah. Oke, sekarang kita coba ini garis lifeline-nya kita panjang-panjangin dulu. Ini juga kita panjangin dulu karena nanti bakal panjang juga sih si proses yang terjadi di sequence diagram ini. Oke, kita ke atas. Oke, hal yang pertama dilakukan adalah dia pasti login kan ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada notasinya message. Message kita sekarang return aja kali ya. Ini dulu. Kita simpan di sini. Kita simpan di tengah ya. Tarik garisnya dari dari activation ini, kita tarik lagi ke atas sampai di atas. Seperti ini. Lalu activation, nah ini simpan tengah. Nah, untuk penulisan si message ini gitu ya, kita pakai kode dulu, anggaplah ini kode pertama gitu ya. Ini adalah message pertama yang terjadi, sequence pertama, lalu kita tuliskan ini adalah kata kerja dan nama fungsi gitu kan.
nama fungsi diakhiri dengan kurung buka kurung tutup, gitu kan ya. Dan kita coba kasih nama ini adalah eh, send login gitu kan ya. Seperti ini. Mungkin di dalamnya ada parameternya adalah user atau kredensial deh. Nah, seperti ini. Ini agak geserin supaya rapi. Oke, send login kredensial gitu kan. Lalu dia return nih. Nah, ini ada return. Oh, lebih baik pakai yang ini aja karena dia udah sekalian ada dispatch dan return. Oke, kita ulangi. Ini seperti ini dan returnnya juga seperti ini. Kita kasih satu. Tadi apa? Send login ya. Send login isinya adalah kredensial. Nah, returnnya adalah ini kita kasih 1.1 return. Kita tuliskan dia return apa? Return user aja lah. Atau return login sukses. Nah, seperti ini. Ini lebih baik activation-nya kita buat panjang aja supaya bisa untuk ke depan. Ini coba garisnya ditempelkan. Kita zoom dulu panahnya. Nah, sampai hijau. Oke. Pertama aktivitasnya adalah dia send login, di page login, lalu dia balikin lagi return login sukses. Setelah dia bisa login, baru dia bisa nyari barang kan ya. Nah, kita pasang lagi nih aktivitasnya di sini. Tapi kita di page pencarian. Oke. Belum pas. Kita coba geser. Belum pas juga. Sampai di tengah-tengah. Nah, ini pas. Lalu kita agak geser ke bawah. Lalu ini tarik garis lagi dari sini. Karena yang melakukannya adalah si pembeli lagi yang melakukannya. Kita geser dulu ke pinggir. Lalu ke bawah ini dikit. Nah, kita kasih nama message yang kedua lah. Kasih kodenya dulu 2. Misalkan kalau kita page pencarian berarti nama fungsi adalah cari barang gitu kan ya. Ini kita kasih parameter keyword. Nah, barangnya mau apa nih? Ada di keyword sini. Nah, seperti ini aktivitas yang kedua adalah cari barang, ya kan ya? Mencari barang, kita gambarkannya seperti ini, cari barang tuh. Lalu return dari page pencarian adalah kita tarik sampai sini, sampai hijau. Tadi kalau menyambung tuh sampai hijau. Nah, hijau. Oke, kita tarik message-nya ke kanan dulu. Oke, kita kasih kode 2.1, return barang, atau return list barang. Karena bisa jadi lebih dari satu kan ya. Seperti ini. Jangan lupa, ini adalah nama fungsi. Nama fungsi itu diakhiri dengan kurung buka kurung tutup. Tapi kalau kita fungsinya itu ada parameter yang dimasukkan, dikasih parameter di dalam kurung tersebut. Dan nama fungsi itu adalah kata kerja ya. Oke, ini tarik dikit supaya ketutupan tanahnya. Oke, jadi dari sini pembeli sudah melakukan action kepada page login, juga melakukan action kepada page pencarian. Lalu setelah balikin return barangnya nih, apalagi yang terjadi? Kita check out dong. Nah, pasang juga di sini satu. Ini agak geser biar rapi. Ini juga geser biar rapi. Nah, agak turun bawah dikit. Sebenarnya ini juga bisa di sini ya, dicari barang tuh kita bisa pakai yang ini nih, self call dulu. Nah, pasang dulu self call-nya. Atau ini kita turunin dulu. Hmm, ini self call bisa namanya adalah nama fungsinya adalah fungsi 2.1 ya. Ini nanti 2.2. Bisa jadi ini query ya. Ini query atau search to database misalkan seperti ini. Ini pakai parameter keyword. Nah, bisa juga dia pada dirinya sendiri gitu ya sebelum melakukan action tuh
Kita rapihin dikit dulu. Oke. Jadi dia bisa aksinya adalah ketika mencari barang, dia manggil dirinya sendiri gitu kan ya. Setelah dapat hasil dari search to database ini, atau hilangin keyword juga nggak apa-apa biar singkat, dia return list barang. Oke. Lalu di page checkout-nya, message yang terjadi adalah, kita hubungkan dulu, ini belum terhubung. Kita tarik sampai garisnya hijau. Nah, hijau itu berarti sudah terhubung. Ini kita turunkan dikit, ini juga turunkan dikit biar rapi. Oke, cukup. Kurang naik. Oke, cukup. Kita agak geser ke kanan teksnya. Nah, di sini eh, apalagi nih yang terjadi dalam page layout ini? Mungkin kita kasih dulu kodenya 3. Dia message-nya adalah add to cart gitu kan ya. Masukin ke dalam keranjang belanja gitu kan ya. Terus dia bisa jadi dia punya fungsi dirinya sendiri nih gitu kan. Dia memanggil dirinya sendiri adalah misalkan 3.1 count, menghitung jumlah ya, ini menghitung jumlah jumlah barang, count total payment gitu misalkan. Oh ya, ini bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Tapi biasanya kalau menggunakan bahasa sistem biasanya pakai bahasa Inggris. Tapi mau pakai bahasa Indonesia pun nggak masalah. Ya udah, karena kita menggunakan bahasa sistem jadi lebih enak menggunakan bahasa Inggris. Oke, mungkin ini juga ditambahin deh di login ini. Tambahin self call-nya juga. Misalkan 1.1 apa ya? Login juga sih, login aja. Berarti ini 1.2. Ini add to cart, count total payment, return-nya adalah, kita tarik dulu ini garis ke sini. 3.2 return total payment. Nah, seperti ini. Tarik biaya rapi dikit. Nah, oke, jadi seperti ini alurnya. Ketika sudah return total payment, sorry ini titik. Selanjutnya, aksi yang terjadi dengan page pembayaran adalah dia membayar, kan pasti membayar. Kita tambahin juga ini nih, satu lagi, simpan di sini. Jangan lupa pas di tengah. Oke, ini tarik garisnya ke ujung sini. Nah, gitu. Lalu message-nya kita tarik sini. Apa yang dia lakukan di sini? Ya bayar gitu kan. Ini fungsi keempat. Pay gitu kan. Udah pay aja, bayar aja gitu kan. Dan return-nya adalah anggaplah langsung sukses gitu kan ya. Sebentar, belum terhubung. Mana garis hijau? Nah, kita return-nya adalah 4.1 lah. Return, payment, sukses. Anggaplah seperti ini dulu gitu kan. Oke, selesai. Seperti inilah bentuknya sequence diagram. Jadi sebenarnya dari activity diagram ini sebenarnya, ini kita cuma sampai sini ya. Sebenarnya bisa lagi mengirim nomor resi, kita bisa lanjutkan, menulis ulasan juga kita bisa lanjutkan. Tapi kan ini menggunakan aktor lain nih, ada penjual. Kalau mau ini, kita membuat satu aktor lagi sini nih. Cuman agak aneh sebenarnya kalau ada dua aktor dalam satu sequence diagram. Jadi lebih baik adalah kita buat sequence diagram kedua untuk menggambarkan aktivitas yang di sini, gitu kan. Lebih baik seperti itu. Jadi tidak ada dua aktor dalam satu sequence diagram, tapi kita bikin aja sequence diagram baru untuk melihat flow-nya si penjual. Tapi mungkin tidak dari sini, mungkin langsung aja dari penjual itu adalah langsung menerima permintaan
belanja ya, lalu mengirim nomor resi dan menerima uang seperti itu. Tapi kita sampai di sini dulu aja karena biar singkat karena page-nya pun sudah habis ini. Oke, jadi mungkin saya ulangi lagi dikit aja, review dikit. Sequence diagram ini untuk menggambarkan message-message yang terjadi di aplikasi atau di sistem gitu kan ya. Di sini pun sudah kita menggunakan istilah-istilah sistem. Pertama adalah ini. Ini si Lifeline ini dia sudah menggunakan istilah page ya. Jadi titik dua, page login, page pencarian, page checkout, page pembayaran. Jadi ini adalah halaman yang ada dalam sistem gitu kan ya. Kalau aktor masih tetap, lalu di sini ada garis-garis lifeline-nya, tapi si message ini tidak boleh bergerak dari garis ke garis langsung. Dia harus pakai yang namanya activation. Kasih dulu kotaknya seperti ini, sampai bawah juga nggak apa-apa. Lalu dia bergerak dari activation ke activation yang lain gitu. Dia tidak boleh bergerak ke garis langsung, tapi harus ke activation-nya dulu. Lalu di sini si message-nya ini adalah nama fungsi yang terjadi. Biasanya nama fungsi ini udah menggunakan istilah sistem juga gitu kan ya. Makanya saya menggunakan bahasa Inggris itu karena biar penamaan istilah sistem gitu kan ya. Di sini ada send login dan istilahnya itu adalah menggunakan kata kerja ya. Dan juga dikasih kode. Ini adalah kode pertama, ini adalah kode aktivitas kedua, ini ketiga, ini aktivitas keempat gitu kan ya. Dan setiap aktivitas sampai aktivitas yang terjadi lalu dikasih satu-satu, satu dua. Jadi untuk melihat urutannya gitu kan. Urutannya ini ke satu-satu, ke satu dua selesai gitu kan. Terus dua, dua satu, dua dua selesai seperti itu. Jadi lebih mudah dipahaminya. Dia punya kode, dia menggunakan nama fungsi, kata kerja, juga diakhiri dengan kurung buka, kurung tutup. Kalau ada parameter, diisi di dalam kurung buka dan kurung tutup itu. Di sini ada message yang dikirim ke sini, dia melakukan aktivitasnya sendiri, di dirinya sendiri, lalu dibalikan adalah return login sukses. Ini juga bisa bercabang ya, bisa sukses, bisa tidak, itu bisa bercabang. Kalau sukses apa, kalau gagal apa itu bisa. Lalu yang sini ada aktivitas selanjutnya, cari barang, sama gitu kan ya. Ingat kalau bergerak ke kanan, itu garisnya lurus, tapi kalau return, itu garisnya putus-putus. Sampai akhirnya payment, sampai return payment selesai. Sudah tidak ada aktivitas lain di sini. Karena anggaplah saja setelah pembayaran selesai, karena dilanjutkan oleh sequence selanjutnya itu sequence dari penjual. Harusnya kita bikin sequence diagram baru untuk menangani si aktor penjual. Seperti itu. Oke, ini saya rapihkan dikit aja. Nah, inilah sequence diagram atau untuk melihat step by step-nya gitu. Step by step activity yang terjadi, aktivitas yang terjadi, juga message-nya. Yang utamakan adalah message yang terjadi di dalam aplikasi itu seperti apa. Message dan nama fungsi yang terjadi yang dilakukan itu apa. Seperti itu. Oke, cukup singkat juga si materi kali ini, si sequence diagram ini. Jadi kita sudah punya use case. Satu use case ini bisa dikembangkan jadi satu activity diagram tersendiri. Dan satu activity diagram tersendiri ini juga bisa dikembangkan menggunakan sudut pandang lain menjadi sequence diagram gitu kan ya. Seperti ini. Oke, kiranya cukup sekian saja video singkat penjelasan tentang sequence diagram. Mungkin di video-video selanjutnya kita akan membahas diagram-diagram lain yang ada di UML. Masih dengan kasus yang sama, mungkin di sini kasusnya adalah tentang sistem belanja online. Dan jangan lupa, yang apapun yang kita tulis di sini adalah yang ada dalam sistem, karena kita merancang sebuah sistem. Yang bukan sistem itu tidak perlu dimasukkan ke dalam diagram di UML ini. Oke, rupanya sekian saja video singkat dari saya. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pertama, terima kasih.